Api membakar bagian depan mobil jenis City Car yang melintas dari arah Jalan Raya Kartini hendak menuju persimpangan Boulevard GDC, Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Beruntung, sopir berhasil keluar dan menyelamatkan diri. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Dugaan sementara kebakaran mobil terjadi akibat korsleting pada bagian kelistrikan. 8 personil dengan 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky Anyus melaporkan. Kecelakaan terjadi di perlintasan kereta kilometer 91+90, Desa Candimas, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, Lampung. Satu mobil mogok tertabrak kereta Babaranjang yang bermuatan batu bara dari arah Kota Bumi menuju Bandar Lampung. Evakuasi mobil yang ringsek berlangsung hingga malam hari. Pengemudi mobil bernama Sukatani bersama anaknya warga Desa Abung Jayo cepat keluar dari mobil sebelum kereta menabrak mobilnya. Mobil itu nggak mungkin saya stop kan, dia berhenti di tengah rel, mogok. Dicoba starter masih nggak bisa, saya coba menghubungi PPKA karena biar Wonogiri yang memberhentikan kereta, kepalanya sudah lewat. Akhirnya nggak ketolong lagi. Akibat kecelakaan ini, perjalanan kereta sempat terhenti dan arus lalu lintas di sekitar lokasi macet hampir 1 jam. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Meski tak diguyur hujan deras, sejumlah wilayah di Jakarta masih banjir. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas penuhi panggilan Komisi Pemberantas Korupsi. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman, mundur imbas anjloknya indeks harga saham. Halo pemirsa, bencana demi bencana menimpa negeri ini. Mulai dari bencana longsor hingga pasar saham Indonesia yang menghujam. Sementara itu, kasus korupsi demi kasus korupsi ini masih belum selesai. Mulai dari korupsi di Pertamina hingga dugaan korupsi di Kementerian Agama yang melibatkan mantan Menteri Agama. Bersama saya, Anita Dewi. Anda menyaksikan Sindo Sore. Ya pemirsa, kita awali dengan informasi meski tidak diguyur hujan deras pagi tadi, banjir setinggi 2 meter masih merendam Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur siang ini. Ratusan warga mulai mengungsi ke gedung sekolah yang berlokasi lebih tinggi. Meski hanya diguyur hujan gerimis pagi tadi, sejumlah wilayah di Jakarta masih dikepung banjir. Di Kebon Pala, Jakarta Timur, ketinggian banjir masih 2 meter lebih. Sejumlah warga terpaksa berenang menembus banjir demi keluar dari rumahnya. Hingga siang ini, sebagian warga mulai dievakuasi dari rumahnya. Namun, sebagian lainnya tetap bertahan di lantai 2. Menurut warga, banjir mulai meninggi dini hari tadi. Air berasal dari luapan Kali Ciliwung akibat meningkatnya debit air dari hulu sungai di Bogor. Terus gimana? Banjir tak kunjung surut, malah makin meninggi siang ini. Ratusan warga di Kebon Pala mengungsi ke 2 bangunan sekolah di lokasi lebih tinggi. Warga hanya bisa membawa barang seadanya dan kini mengandalkan bantuan makanan siap saji dan pakaian dari Pemda setempat serta donatur. Sementara itu pemirsa, banjir setinggi 60 cm juga masih merendam pemukiman warga di Rawa Indah, Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara siang ini.
Banjir akibat hujan deras dan kiriman dari hulu sungai ini sudah terjadi 6 kali dalam kurun 2 pekan. Warga mengaku lelah kebanjiran terus dan sulit beraktivitas. Meski terkepung banjir, warga masih bertahan di rumah mereka. Banjir 2 meter lebih juga masih merendam ratusan rumah di 2 RW di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ratusan rumah masih terendam banjir pagi hingga siang ini. Di beberapa titik-titik terdalam, ketinggian ini mencapai 260 cm, hampir menyentuh 3 meter atau nyaris menenggelamkan rumah. Warga telah mengungsi ke rumah saudara dan lokasi yang lebih tinggi. Dari data BPBD setempat, ada ratusan rumah warga tak jauh dari Sungai Ciliwung terendam banjir. Petugas menyiapkan perahu karet untuk mengevakuasi warga dari rumahnya. Pejaten Timur merupakan salah satu wilayah langganan banjir kiriman dari hulu sungai di Depok dan Bogor. Pemirsa, banjir Jakarta lagi-lagi memicu kemacetan parah. Kali ini genangan banjir setinggi 20 cm di Jalan Cakung Cilincing membuat ratusan mobil dan truk kontainer terjebak macet panjang. Banjir setinggi 15 hingga 30 cm merendam akses Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara pagi tadi. Ratusan mobil pribadi dan truk kontainer dari Cakung menuju Cilincing terjebak macet panjang. Kendaraan harus berjalan lambat melintasi genangan yang cukup tinggi. Sebagian pengendara motor ada yang nekat menerobos banjir, tapi ada juga pemotor yang pasrah menunggu air surut. Banjir di kawasan ini disebabkan curah hujan tinggi sejak Jumat pagi, ditambah saluran air yang mampet dan air tidak mengalir. Pemirsa, tidak hanya mobil yang macet di jalanan, lalu lintas kapal nelayan di dermaga Kali Asin, Muara Angke, Jakarta Utara juga bisa macet. Ribuan kapal parkir berjejal penuh sesak akibat dermaga kelebihan kapasitas. Berikut laporan Salam Pulungan. Ya pemirsa, beginilah situasi terkini di dermaga Kali Asin di Muara Angke, Jakarta Utara, di mana tampak di layar televisi Anda saat ini ribuan kapal nelayan ini tampak bersandar satu sama lain ataupun juga berhimpitan satu sama lain, dan juga ini sangat rapat posisinya akibat penumpukan kapal-kapal nelayan baik yang masih aktif beroperasi maupun juga ini sudah tidak lagi berlayar. Mulai dari kapal kecil hingga berukuran besar ini ada di dermaga Kali Asin. Memang kondisi ini sudah berlangsung sejak Oktober 2025 lalu hingga saat ini pun belum juga menunjukkan adanya tanda-tanda akan dilakukan penataan kembali dari kapal-kapal yang ada di Kali Asin, Muara Angke, Jakarta Utara ini. Dan memang kalau kita perhatikan secara seksama juga artinya untuk ekonomi masyarakat nelayan yang pesisir di Muara Angke ini terhenti sejak bulan Oktober lalu, sehingga ini perputaran roda ekonomi juga menjadi sangat terganggu. Bahkan ini juga disampaikan oleh sejumlah masyarakat maupun juga warga sekitar yang ada di sini, ini mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah akibat tidak melaut selama beberapa waktu. Kondisi ini dipicu oleh berbagai aspek, mulai dari kondisi dari cuaca yang buruk yang terjadi selama beberapa waktu belakangan, kemudian juga dari perizinan surat-surat yang juga hingga saat ini juga belum diterbitkan, sehingga nelayan ini tidak bisa kembali melaut, dan juga terkait dengan akses penataan jalan lalu lintas kapal dari pihak terkait yang juga ini juga tidak dilakukan, sehingga untuk akses keluar maupun juga untuk akses masuk dari kapal-kapal di sini ini menjadi terganggu, sehingga kapal-kapal juga yang sekiranya ini akan melaut mau tidak mau harus secara bergantian dengan kapal-kapal lainnya untuk bisa keluar ataupun juga untuk akses masuknya sendiri. Dari Jakarta, Salam Pulungan Laksana, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah memutuskan untuk memperpanjang pembelajaran jarak jauh PJJ dan work from home hingga 1 Februari 2026.
PJJ dan WFH yang sebelumnya berakhir pada Rabu kemarin diperpanjang. Keputusan ini diambil Pramono dengan mempertimbangkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. BMKG memprediksi hujan intensitas tinggi berlangsung hingga 1 Februari 2026. Maka dengan demikian saya sudah memutuskan untuk PJJ maupun orang mau work from home itu sampai dengan 1 Februari. Dan kemudian yang juga penting adalah karena curah hujannya ini masih panjang dan juga harus dilakukan OMC, saya sudah memberikan persetujuan kalau diperlukan untuk OMC. Karena kemungkinan curah hujannya masih tinggi termasuk hari ini. Kita ke informasi lain pemirsa, jalan berlubang kembali menjadi ancaman serius bagi pengguna jalan di Jakarta dan daerah sekitarnya. Sepanjang Januari, puluhan kecelakaan terjadi akibat kondisi jalan rusak berlubang. Gara-gara lubang nih, jatuh lagi 3 orang nih gara-gara lubang. Saat banjir melanda, muncul masalah baru di wilayah Jabodetabek. Di jalan protokol maupun jalan layang, lubang-lubang menjadi ancaman pengendara terutama pemotor. Data Polda Metro Jaya mencatat dalam periode 1 hingga 28 Januari tahun ini terdapat 29 kasus kecelakaan lalu lintas yang dipicu jalan berlubang. Dari jumlah itu, 1 orang meninggal dunia, 8 orang mengalami luka berat, dan 20 orang lainnya luka ringan. Polisi menyebut mayoritas kecelakaan melibatkan pengendara sepeda motor. Lubang jalan yang tertutup genangan air membuat pengendara tidak menyadari bahaya di depan mata. Menyikapi kondisi ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengimbau agar masyarakat lebih waspada ketika berkendara, terutama saat hujan dan pada malam hari. Pemerintah Provinsi Jakarta telah menginstruksikan Dinas Bina Marga agar melakukan penambalan darurat di titik-titik rawan. Namun Pemprov menegaskan perbaikan yang saat ini dilakukan masih bersifat sementara sambil menunggu kondisi cuaca memungkinkan perbaikan yang lebih permanen. Selain itu, Polda Metro Jaya juga mengimbau pengendara agar mengurangi kecepatan dan meningkatkan kewaspadaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang mengenangi ribuan rumah di 6 kecamatan di Subang, Jawa Barat kembali naik Kamis siang. Seratusan warga kembali ke bawah flyover Pamanukan untuk mengungsi. Banjir mengenangi ribuan warga di 6 kecamatan di Subang, Jawa Barat. Kondisi terparah terjadi di Pamanukan dengan ketinggian mencapai 70 cm. Akibat banjir, sebagian warga mengungsi di bawah flyover Pamanukan. Mereka harus menahan dingin udara malam karena tempat terbuka dan hanya beralaskan tikar setiap malam. Udah 4 hari. 4 hari ya? Iya. Tadi sempat surut ya? Surut, pulang. Jadi kesini lagi. Udah bersih-bersih tadi? Udah bersih. Naik lagi ya? Naik lagi. Katanya di Salam Dharma mau dibedahi katanya Pak. Di Karawang, kondisi banjir semakin parah setelah Sungai Citarum dan Sungai Cibeet kembali meluap. Data sementara dari BPBD menyebutkan sedikitnya 10 kecamatan dari 20 desa kembali terendam banjir. Sebagian warga memilih bertahan di emperan warung pinggir jalan serta tempat-tempat yang dianggap lebih aman dari genangan air. Selama 2 pekan terakhir, mereka telah 3 kali mengalami banjir dan 3 kali pula harus mengungsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir 2 meter lebih juga masih merendam ratusan rumah warga di 2 RW di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ratusan rumah masih terendam banjir pagi hingga siang hari ini. Di beberapa titik terdalam ini ketinggian mencapai 260 cm, hampir menyentuh 3 meter atau nyaris menenggelamkan rumah. Warga telah mengungsi ke rumah saudara dan lokasi yang lebih tinggi. Data BPBD setempat, ada ratusan rumah warga tak jauh dari Sungai Ciliwung terendam banjir. Petugas menyiapkan perahu karet untuk mengevakuasi warga dari rumahnya. Pejaten Timur merupakan salah satu wilayah langganan banjir kiriman dari hulu sungai di Depok dan Bogor. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana sudah ada rekan Dilami Aulia. Dilami, apakah Anda bisa
menceritakan kondisi terkini di sana. Apakah sudah surut? Informasi terakhir tadi siang masih 2 meter, benar begitu? Ya, selamat sore Anita dan juga pemirsa. Dapat saya laporkan langsung dari Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, bahwa untuk saat ini atau sore ini banjir sudah surut sepenuhnya ya. Dan ini banjir surut secara perlahan dan paling parah itu Anita dan juga pemirsa pada pukul 3 dini hari hingga pukul 6 pagi, di mana banjir ini merendam sejumlah rumah warga di kawasan Pejaten Timur ini setinggi 180 hingga ke 320 meter. Artinya hampir menyentuh 3 meter ya, dan juga hampir menenggelamkan setengah rumah warga. Namun lambat laun karena kondisi cuaca yang juga lumayan cerah pada siang ke sore hari ini, akhirnya perlahan-lahan banjir menurun hingga tadi terakhir yakni pada pukul 3 sore hari banjir masih berada di ketinggian 55 cm, dan pada pukul setengah 5 ini banjir sudah sepenuhnya surut. Hingga kini masyarakat ini masih membersihkan rumah dari sisa-sisa banjir, terutama dari lumpur ya, karena tadi setelah kami pantau Anita dan juga pemirsa bahwa lumpur yang mengendap dari pada banjir ini memang cukup tebal sehingga membutuhkan waktu untuk proses pembersihan. Tadi juga petugas BPBD mengungkapkan bahwa apabila memang lumpur ini tak kunjung sulit bersihkan, ini akan dilakukan pemompaan ya oleh petugas BPBD. Namun begitu dari para masyarakat ini memang sama-sama gotong royong ya untuk membersihkan banjir dari tadi pada pukul 4 sore hari. Nah, Anita dan juga pemirsa, banjir ini memang terjadi akibat intensitas curah hujan yang tinggi dan juga akibat luapan dari Katulampa yang saat ini situasinya adalah siaga 3. Nah, kemudian Anita, kalau kita lihat ya kontur tanah dari kawasan Pejaten Timur ini juga sama dengan kontur Kali Ciliwung begitu ya, atau kita bisa bilang sejajar, sehingga memang apabila Kali Ciliwung ini meluap, air memang turut membanjiri perumahan warga. Nah, untuk saat ini dari data yang kami himpun ada kiranya 100 kakak dengan 300 jiwa yang terdampak dan juga ada puluhan rumah warga yang terendam. Namun begitu memang tidak ada posko pengungsian begitu ya, karena warga lebih memilih untuk melakukan evakuasi mandiri, baik itu pergi ke rumah saudara ataupun mengungsi di lantai 2 rumah mereka. Dan kalau mendengar pernyataan warga bahwa banjir ini memang kerap kali terjadi, karena tadi Anita dan juga pemirsa alasannya karena kontur tanah dari Pejaten Timur ini sama rata dengan Kali Ciliwung, sehingga apabila air meluap sedikit saja ini pasti membanjiri kawasan warga. Sementara tadi juga dari pihak kepolisian ini juga turut datang memberikan sejumlah obat-obatan atau mengadakan posko kesehatan ya. Karena kalau misalnya sedang banjir seperti ini, Anita, ada 3 penyakit yang memang sering terjadi. Yang pertama adalah ISPA, yang kedua penyakit kulit, dan juga diare. Kita harapkan bersama untuk banjir ini intensitasnya tidak sering datang ke warga karena cukup menyulitkan daripada warga sekitar. Kembali ke studio Anita. Baik, terima kasih Dilami. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu untuk Anda. Pemirsa, fenomena lubang raksasa di Kabupaten Aceh Tengah terus melebar dan mengancam Menara Sutet yang berjarak beberapa puluh meter dari bibir lubang. Kondisi ini berpotensi mengganggu penyaluran listrik antar wilayah. Lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah Aceh terus melebar. Kondisi ini membuat akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Bandar Meriah putus total. Lubang raksasa dilaporkan semakin membesar sejak Selasa kemarin. Badan jalan di lokasi habis tergerus disertai longsoran tanah dengan kedalaman hampir 200 meter. Tak hanya infrastruktur jalan, perkebunan cabai milik warga di sekitar lokasi juga ikut terdampak. Sejumlah lahan pertanian ambles dan rusak akibat pergerakan tanah yang terus terjadi, terutama saat hujan ringan hingga sedang. Yang paling mengkhawatirkan, Menara Sutet yang berjarak sekitar 20 meter dari bibir lubang kini berada dalam ancaman.
Jika longsoran meluas, kondisi ini berpotensi membuat menara sutet terperosok dan merusak jaringan transmisi listrik ke sejumlah wilayah. Petugas PLN pun mendirikan posko dan bersiaga untuk memantau perkembangan pergerakan tanah serta kondisi menara sutet. PLN juga berencana memasang tiang listrik di lokasi alternatif guna mengantisipasi meluasnya lubang raksasa yang mengancam keberadaan tiang listrik dan menara sutet di kawasan tersebut. PLN sudah mengupayakan tiang emergensi ya, terutama tiang-tiang yang nanti kita akan dirikan di sudut sana. Mudah-mudahan kita sudah jumpa titik koordinat di sana, dan untuk saat ini material yang untuk tiang emergensinya sudah tersedia, dan bahkan mungkin beberapa jam lagi dari Birun sana juga menyusul tiang-tiang selanjutnya untuk kesiapan kita supaya jangan ada nanti pemadaman ataupun pemutusan jaringan listrik. Hingga kini, warga di sekitar lokasi diimbau untuk menjauhi area longsoran demi menghindari risiko yang lebih besar. Dari Kabupaten Aceh Tengah Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga kelebihan beban setelah berhari-hari menyala, mesin pompa penyedot banjir di rumah pompa Kalimati, Kota Bekasi, Jawa Barat meledak dan terbakar. Peristiwa kebakaran ini terjadi saat wali kota meninjau rumah pompa di lokasi kejadian. Tak berselang lama, mesin meledak dan hangus terbakar. Mesin pompa penyedot banjir meledak dan terbakar di rumah pompa Kalimati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Api kemudian membakar ruang mesin hingga hangus. Peristiwa itu terjadi saat Wali Kota Bekasi, Tri Adianto Cahyono, meninjau rumah pompa tersebut. Api nyaris menyambar kendaraan wali kota yang terparkir. Diduga mesin pompa itu kelebihan beban karena sudah beberapa hari terus menyala. Akibat kejadian itu, 1 dari 3 mesin pompa mengalami kerusakan dan harus diperbaiki. Untuk sementara, Pemkot Bekasi menambah pompa portable untuk memaksimalkan proses penyedotan air. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena banjir yang kerap terjadi di Bekasi membuat warga merasa bosan. Uniknya, kebosanan warga disalurkan dengan cara yang kreatif. Beginilah cara ibu-ibu warga Bekasi yang kebanjiran tiap tahun. Warga mengaku sudah bosan, tiap hujan deras Bekasi selalu kebanjiran. Meski dalam kondisi susah, warga justru membuat situasi banjir ini menjadi bahan candaan. Kondisi banjir yang jadi candaan diupload di media sosial. Bahkan sang ibu menyindir, jangan-jangan huruf B dari kata Bekasi artinya banjir. B-nya apa? Banjir. Bosan banjir mulu. Pemirsa, di tengah banjir yang mengepung wilayah Jabodetabek, personel Blackpink, Lalisa Manoban justru ini melanjutkan syuting filmnya. Polisi pun disiagakan untuk mulai menutup akses jalan di kawasan Tangerang Kota yang dijadikan sebagai lokasi syuting film. Sejumlah kru film yang dibintangi aktris asal Korea Lisa Blackpink dan aktor laga Ma Dong Seok mulai mempersiapkan sejumlah properti yang akan digunakan. Polisi pun mulai lakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi syuting dengan menutup seluruh akses jalan menuju pintu air 10 dan mengarahkan pengguna jalan melewati looping Sanggego menuju jembatan pintu air 10. Warga pun mulai berdatangan ke lokasi syuting. Mereka ingin melihat langsung Lisa Blackpink. Biasanya mereka melihat idolanya dari layar televisi. Kali ini mereka bisa melihat aktris kesayangan mereka dari jarak dekat. Iya, di medsos. Ada syuting, iya, film Korea. Iya, Blackpink. Nama judulnya Taigo. Iya, Taigo. Senang nggak bang? Itu sebelum jadi lokasi. Ya, senang banget gitu. Ya, Indonesia yang tersorot ini adanya di lokasi Tangerang ini gitu, di pintu air 10 ini gitu.
sangat antusias buat warga sini gitu. Mau nonton Blackpink. daripada nonton di film kayak gitu kan. Ini kan nonton aslinya gitu. Ya. Kalau Tangerang jadi lokasi syuting film internasional. Ya seneng lah, karena Tangerang kan bagus gitu berarti kan dari di luar negeri kayak gitu.